Ini ngomongin segmen lain, Mas. Iya. Ngomongin segmen wirausaha. Betul, coba. Ya. Karena saya meyakini bahwa investor di bidang transportasi itu semakin minim. Akhirnya nanti yang bisa bermain di transportasi ini pengusaha-pengusaha. Ya. Kalau sudah pengusaha-pengusaha yang bermain, saya meyakini menurut saya sendiri, ya, nanti kesejahteraan supir akan semakin menurun. Harus deritan, kan gitu, karena pengusaha ini. Sebentar, boleh saya tanya Pak? Ya. Ini jenengan pengusaha. Ya. Saya jenengan dengan apa indikator Anda bilang akan menurun padahal harga-harga semua akan naik. Kenapa berbanding terbalik? Karena marginnya semakin rendah, Mas. Nah, tapi kan sesuai dengan harga kan juga ikut mengikuti tuh. Iya, kenyataannya nggak, margin keuntungannya semakin menurun. Kita nggak bisa, harganya naik, dulu kan 250, sekarang 400. Oh, diikut dengan mobil ya, kalau mobil lah. Dengan setorannya nggak bisa naik. Lah iya, maksud saya gini, nggak adakah korelasinya antar setoran itu? Belum ada. Belum ada ya. Belum jadi ada. Kayak harga dari petani sekian naik dijual sekian di pasar-pasaran. Ini ke transportasi aja. Iya, ya. Jadi otomatis kan ada peningkatan dari penambahan biaya angkut. Kendaraan. Angkut. Loh, bukan angkutnya. Oh. Alurnya ini tetap jasa angkutannya ini tetap. Kita cuma nambah tol doang. Oh gitu. Misalkan dulu 3 juta, sekarang 4 juta 200. Cuma nambah tol doang. Hanya untuk tol aja. Hanya untuk tol aja. Sedangkan kayak saya sendiri pengusaha transportasi ya, saya cuma nambah tol. Sedangkan pengeluaran supir semakin tinggi. Kenapa? Dia harus berlari dengan kecepatan yang 80 ke atas lah ya. Iya. Mau nggak mau solarnya kan beda dengan kecepatan yang di bawah 80 lah, Mas. Kalau dulu targetnya dari Malang tanpa tol itu 15 jam, sekarang kan 12. Pengaruh nggak dengan kenaikan harga BBM? Pengaruh sekali. Pengaruh sekali ya. Kalau lihat gaji supir kadang-kala sementara ini loh ya, saya kadang-kala miris, nggak sesuai dengan resiko. Oh gitu ya. Tapi kita nggak bisa buat apa-apa. Nah ini kawan-kawan, ini untuk kawan-kawan kementerian, mungkin kalau ada yang melihat, ini salah satu keluhan juga dari pengusaha transportasi, bahwa bagaimana sih mereka, anda ini bisa mencari metode baru untuk bisa meningkatkan margin, sehingga bisa juga dari Pak Jreng ini memberi kemakmuran lebih buat para sopir-sopirnya. Kan gitu Pak Jreng? Insya Allah seperti itu. Iya. Soalnya gini Mas, biaya terbesar itu ya tol. Tol ya? Sampai iri sama bis. Oh iya. Kenapa? Bis itu golongan 3, kalkulasinya golongan 3. Tapi masuk tol, dia bayarnya golongan 1. Ya, ini juga betul. Ini ya kan ya. Betul. Akhirnya dia bisa bisnya dapat 800 karena supir ini harus golongan 2. Ya. Dia tetap harus bayar golongan 2. Akhirnya margin keuntungannya yang rendah. Ya, ini juga mungkin masukan juga ya buat pemerintah yang sekarang. Untuk sekarang atau nanti besok ke depan saya nggak tahu. Intinya ada hal peraturan yang janggal di sini. Satu, ini keluhan supir loh ya. Iya betul. Tapi juga jenengan semua platnya hitam kan? Plat hitam kan, walaupun nanti ada regulasi ganti plat kan. Cuman kan plat hitam. Dari plat hitam aja dari pajak sudah beda per tahun. Beda. Padahal plat hitam itu untuk saat ini itu yang menguasai adalah golongan menengah ke bawah. Kenapa mereka dikasih pajak yang begitu besar? Sedangkan yang plat kuning yang punya kendaraan 10 sampai tak terhingga sampai berapa ratus unit, beribu-ribu unit mungkin, itu malah lebih murah. Ya kan? Dan itu memang harusnya ada perubahan. Enggak, kalau itu enggak, kalau menurut saya standar Mas Ian.
Karena memang gini, pelaku usaha memang juga harus dilindungi, Mas. Betul, maksudnya gini, paling tidak saya cuma pengen gini Pak, ada ketidak adilan di sini sedikit sebetulnya. Saya mau kasih, cuman bukan keluhan ya. Iya. Dari pajak, ya jangan segitulah per tahunnya, karena yang menguasai unit plat hitam itu orang-orang marginal loh Pak, marginal loh Pak, bukan orang-orang yang punya duit besar itu semua marginal semua. Itu loh. Kenapa kok support lain lah, subsidi lain lah, dalam artian disubsidi dari sektor apa, dipermudah apanya gitu loh. Mungkin tolnya ikut golongan 1 gitu, iya. Ya kan ya? Gitu, betul. Tadi pengusaha supir truk dikasih kartu yang beda. Ya, supaya bisa masuk golongan 1. Nah, betul. Selisih 400.000. Berarti masing-masing bisa terpaut 200.000 untuk gaji supir. Itu besar loh, Mas. Besar sekali. Untuk salah seorang supir. Seorang supir sebesar sekali. Itu yang membuat saya meyakini kalau kamu terus-terusan jadi supir dengan nanti margin omset kamu semakin menurun, kualitas hidup kamu akan semakin rendah. Kualitas hidup ya. Ini menyangkut kualitas hidup ya. Saya meyakini sebelum terjadi hal seperti itu kita harus berani. Nah, maksud berani berarti anak buah jenengan kan ada sekitar, untuk kendaraan aja ada berapa? Dari 10 kendaraan berarti kan anggap sopir kernet warnen ya. Berarti tinggal 20-an ya. 20 orang. Berarti Anda arahkan, yuk berani dong ambil mobil sendiri. Gitu. Ya dikasih edukasi dulu. Kita nggak bisa kontan, harus menabung. Ya. Minimal dia punya pemikiran, gambaran bahwa dia harus menabung, bahwa setahun 2 tahun ke depan dia harus punya tabungan supaya bisa berdikari. Oh gitu. Kalau secara langsung nggak bisa, Mas. Nggak bisa langsung. Nggak bisa. Kalau dia punya warisan lain beda. Dia harus menabung perlahan. Tapi pemikiran itu ada dari awal, dia udah berpikir dan mulai terbentuk. Itu yang penting. Menurut saya, meskipun dia belum ambil, tapi menurut saya itu terbentuk dulu. Secara nggak langsung itu kan mengubah pola pikir kita. Gitu ya. Masuk nggak kira-kira? Kalau menurut saya nggak meyakini bahwa mereka akan ambil sekarang, nggak mungkin bisa. Permasalahan gini Pak, saya kan kalau masalah bisa nggak bisanya kan tergantung gini. Berarti ada proses kemitraan sama jenengan. Saya mendukung. Mensupport apa tidak? Mensupport. Maaf, saya karena kata-kata mensupport dalam artian gini. Mendukung dan mensupport beda. Nah, mensupport dalam artian gini. Yang punya truk sendiri, saya jatah minim 4 rit. 4 rit dalam satu bulan. 1 bulan minim. Kan bentuk support saya. Bentuk support Bapak, ya. Jadi minimal kan kalau kita di Bantambang, minimal kita udah punya tempat setor pasir. Ya, untuk material. Ya, tinggal dia mencari lebih, gimana caranya mencari pembeli lain skala kecil, mungkin kampung atau apa yang buat tambahan buat menabung. Kalau 4 rit, gambaran saya ya itu sangat amat perih. Cukup kalau sekedar transportasi, tapi buat makan kurang cukup. Paling tapi enggak, kalau dia dengan posisinya Bapak support 4 rit ini, paling enggak kalau yang mobil rit bisa untuk ngangsur lah gitu. Ya. Ya. Kalau bekas tak jauh masih aman. Masih mampu. Ya. Konten jangan bekas dulu deh, soalnya baru saya di sini. Kalau baru ini perlu pertimbangan khusus, Mas. Iya, betul. Ya, ini saya mengundang Mas ini karena apa? Ya itu perlu pertimbangan khusus. Karena apa? Karena angsuran dengan DP 15%. Kira-kira nominalnya berapa, Mas Haris? Nah, untuk tahun inilah, 2001 lah buat acuan. Acuan 2021 aja ya. Nah, walaupun ini 2022 kan. Acuan sih sekitar mungkin 15%, sekitar 10 jutaan. Untuk Canter apa Giga? Ya semua roto lah, karena memang sebetulnya karena pengaruhnya juga besar juga sih. Selisih angsuran antara merek satu dan merek lainnya itu bisa sampai 1 juta. 1 juta. Makanya berarti kalau hitungannya Mitsubishi 10, ini Isuzu ini 9.
Mate, Cak. Siapa yang berani? Aku rolas, bayar rolas. Baru rolas. $15 sama 10 juta lur. Siapa yang mampu? Lur, untuk kaum retail, maaf saya retail itu dalam artian yang menengah lah, anggap kita jangan terlalu ini, kita juga harus sadar diri. Kalau bisa lur, sesuai kemampuan ngangsur dulu. Saya minta DP minum semua, minta kalau bisa tanpa DP malah rata-rata orang tanpa DP. Tapi mampu nggak? Mampu tidak, gitu loh. Karena saya yakin para sopir juga punya keluarga di rumah yang perlu makan dan sebagainya. Tapi kalau mikir segitu Mas ya, ini saya pribadi loh kan ya, harus angsuran 5 juta misalkan. Berarti kita DP harus 100 ke atas. Iya 100 ke atas itu. 150 lebih. Berapa tahun kita menabung 100 ke atas itu Mas? Nah, makanya lu begini Pak. Satu, sebenarnya banyak cara juga. Satu, ini dari analisa saya bagai pembiayaannya. Anda DP 15%. Sopir pemula gitu. 15% mampu. Pak, kita jangan ngomong 15%, kita ngomong 20% deh umumnya. 20%. 20% itu udah kecil, angsurannya juga tinggi. 20%. Jadi 20% ini sekitar berapa lah? Ngomongin langsung lah ke volume untuk ngomongin Isuzu lah ya. Oh, kita ngomong Isuzu ya. Isuzu berarti 20% itu berapa? Sekitar 40 juta. 20%? 20%. Berapa memang harganya? Ya, saya kurang 300 lebih, 300 berarti kan 50 juta lah ya. 50 juta. Ya, 50 juta lah ya. Kalau DP 50 juta itu ketemu berapa Mas angsurannya Mas? 9 jutaan. 9 juta. 9 juta. Nah, dari situ saya juga nanti analisa, Pak. Mampu, Pak? Bisa. Dari mana? Oh, saya ikut Pak Jreng 1 bulan dijatah 4 kali. Saya dapat uang sekian juta. 1 bulan saya tanya, Anda berapa rate? 1 bulan 10. 1 bulan 10 rate. Nggak mungkin. Iya, enggak, maksud 10 rate. Ya. Kita ngomong 10 rate. Ya. Berarti 6 rate-nya dari mana Anda dapat? Saya harus tahu itu. Iya, betul. Nah. Harus dapat, saya dari mana? Setelah dapat, oh saya dari si A, si B, terkonfirmasi atau tidak? Bisa dibuktikan nggak gitu loh. Iya. Oh, ada Pak, saya berupa nota ini. Saya dari si A, si B, si C, si D. Ini notanya ada semua. Karena dia pembiayaan harus detail lur. Ya, kan gitu kan ya. Betul, ya, betul. Harus detail. Kira-kira konsumen ini bisa ambil dan bisa selesai nggak? Bisa finish nggak? Dia harus bisa meyakinkan karena dia bertanggung jawab ke atasan. Betul, ke perusahaan gitu. Nah, contoh Bapak walaupun Bapak ambil, tetap kan saya minta konfirmasi dari tabungan jenengan perputarannya bagaimana, pembukuan jenengan saya fotokan semua begitu banyaknya sampai memori saya habis loh Pak. Iya. Ya itu. Harus wajib karena terkonfirmasi mampu di angka ini. Karyawannya berapa? Gitu kan ya. Setiap hari harus mengeluarkan berapa? Untuk modal dagangnya itu pengepulan itu berapa puluh juta. Gitu. Berarti untuk kelas driver sendiri secara pribadi, kayaknya dari segi pembiayaan otomotif ini, kayaknya masih berpikir ulang ya. Kalau sebagai seorang cuma murni driver maksudnya. Oh ya, makanya itu. Dengan DP sekitar 15-20% masih berpikir ulang ya. Jadi harus berpikir ulang lah. Karena kita pun pasti akan menganalisa. Itu memacu mereka. Nggak cuma kenal jenengan toh. Harus punya kenalan 10 kayak seperti jenengan. Dari saya 4, dari orang lain 4, 8 lah. Iya, paling kan gitu toh. Apalagi gini untuk jarak deket-deket kan bisa. Iya. Gitu loh. Betul. Harus jangan cuma itu untuk maju. Ayo, kamu jangan cuma kenal Pak Jreng. Kamu harus kenal cari link lain. Cari lain. Maju maju bersama. Jangan mancing doang. Nyindir ya. Masalahnya banyak orang yang ingin maju Mas rata-rata. Semuanya ingin sukses.
Siapa sih nggak ingin sukses? Pasti semua pengen sukses. Iya ya. Tapi kelakuannya tidak menunjukkan bahwa itu tanda-tanda akan sukses. Ya. Prakteknya di lapangan. Praktek di lapangan itu yang saya sayangkan gitu. Kalau egoismenya tinggi semua, semuanya siapa gengsi, sebenarnya gengsi. Iya gitu. Cara gengsinya lebih tinggi. Berarti untuk pihak driver sendiri secara pribadi, kalau masih belum punya truk satu yang sudah yang bisa menyokong lah, kayaknya masih berat ya Mas ya. Iya. Paling enggak saya lebih utamakan mitranya yang support. Ini banyak gitu. Ini ngomongin 2016 sampai 18. Kan ngomongin 20 ke atas sampai 22 ini. Mas merasakan 2016 sama 2018 itu kebanyakan yang ngambil pengusaha apa? Driver. Gambaran Mas, seingat Mas. Kalau pengusaha udah pasti. Iya. Pemain baru, driver juga mulai banyak. Nah, tadi angka driver ini di tahun 2016 sampai 2019 itu meningkat tajam ya. Tajam. Sekarang 2020 ke 2022 ini Mas merasakan seperti apa? Yang Mas pernah ini kan mau nggak mau kan mensurvei. Ada nggak driver nominalnya ada berapa dapat dihitung dengan jari kah? Selama 42 waktu ini yang Mas ACC pembiayaannya. Sebelum saya bicara ke arah situ, saya juga dulu mantan marketing di Tutu Otomotif kan, di bidang usaha otomotif ini. Dan saya juga menganalisa contoh daerah Wajak. Wajak ini ada berapa desa? 13 desa. Ini desa apa namanya Pak? Desa Bapak yang tempatnya apa desa? Wajak, Kecamatan Wajak. Kecamatan Wajak. Saya pasti menganalisa, taruhlah satu desa ini orang yang memiliki usaha transportasi ada 5 orang. 5 orang. Dan itu pasti orangnya itu aja yang akan beli. Abda pun nambah, satu desa paling 1, 2 nambah. Satu kecamatan atau satu desa? Satu desa paling 1. Satu ya. Itu pun jarang loh Pak. Iya. Jarang, nggak semua. Kecamatan lebih luas lagi. Oke lah kecamatan. Kecamatan sebetulnya gampang. Nggak banyak juga sih orang-orang bergerak di administrasi. Berarti Mas hafal ya yang ambil itu hafal ya? Insya Allah saya hafal untuk daerah Malang. Itu aja. Pengusahanya itu aja ya. Saya tanya, Pak Jreng kenal nama si Fulan? Jenengan pasti tanya. Oh saya tahu. Kalau jenengan bilang nggak tahu ya, itu jadi tolak ukur saya. Oh siapa dia? Oh berarti pemain baru ini. Pemain baru, ya kan? Jenengan pasti apa teman-teman jenengan satu kecamatan mungkin luar kecamatan. Tadi supir ini kalau beli baru kayaknya masih berat Mas ya. Itu selalu berat Pak. Berarti dengan DP yang ringan. Berarti supir ini ya, driver ini ya, untuk merubah nasib berat ya. Kalau itu nggak bisa saya bisa benar-benar merubah nasib berapa? Karena nasib itu kan bukan memenang saya, tergantung usahanya dia. Makanya kenapa kita seperti orang-orang supir sekeras supir harus bisa mencari relasi yang banyak. Iya. Relasi yang banyak seperti Anda ini. Oh Anda udah pastikan punya orang Anda supir Anda. Pak Jreng, saya mau beli unit baru. Oke, saya support 4 rit khusus buat kamu setiap bulan. Selebihnya nyari link lain gitu loh. Ya kan bisa kalkulasi kan, 4 rit gue dapat sekian buat berangsur cukup. Berarti link yang lain buat di dapur dan perawatan kendaraan. Ya kan? Gitu. Orang sebenarnya kita itu butuh orang-orang semacam Anda. Dengan seperti itu kan orang banyak yang beli dan banyak yang kredit. Wah nih, Mas Aris, nah nama saya Aris, Aris, kan gitu ya kontak saya, gitu. Saya butuh kendaraan. Anda udah support siapa? Pak Jreng, Pak ini, Pak Pulan, Pak bla bla bla. Oke. Ya, malah saya kan kadang-kadang yang harus mencoba begini, Mas Aris,
main ke sini ya bilang gitu kan, kayak terjadi Mas Nanang dulu. Ya betul. Oke ya. Halo Mas Nanang, kalau lihat YouTube ya. Ya kan ya, saya kan mensupport. Ya betul. Ya kan ya. Dan saya ya memang Mas Nanang itu sekedar info ya, Mas Nanang itu angsurannya 77.700.000. Berat. Sakit. Perih. Tapi mampu. Sampai ngebel Mas, kurang 6 angsuran ngebel. Cereng. Panggil saya kan Cereng ya. Iya. Oh bro, Dedi saya bilang gitu kan, di Maluku. Masih di Maluku. Di Maluku ya. Alhamdulillah. Nek ini nggak duwe. Ya, perlu. Kan otomatis dia mengebakar sayap ke sana. Nanti di Maluku dia ketemu mungkin orang seperti Anda juga kan? Matur suwun. Iya. Kan yo mbo, saya tiba-tiba ada di Maluku, dia kok teringat ke saya, kok menyatakan terima kasih. Nah, ya itu salah satu. Mungkin empatinya waktu itu kena. Iya. Ya mungkin dia ketemu di Maluku, ketemu temen yang nggak punya, akhirnya dia merasa alhamdulillah berarti saya. Nah, mungkin juga seperti itu. Ya kan banyak juga pengalaman itu. Jadi intinya dari sini kan saya gini Mas, dengan konfirmasi ke Mas Aris ini, saya bisa mengarahkan. Misalkan driver punya tabungan, saya bisa mengarahkan, kamu masih belum mampu yang baru. Karena saya bisa. Iya, saya paham saya. Berarti intinya gini, paham. Tapi kan saya tadi bilang tadi Pak, saya potong dulu ya Pak. Yang masalah mitra itu, jadi paling enggak kan edukasi. Kon duit, kamu punya tabungan berapa? Lah iya. Ya, sekian. Angsurannya sekian loh. Kan pertanyaannya, terus selain aku dapat support kamu sekian rate, kamu mau cari yang dari mana? Nah makanya kalau saya kan ngasih ACC kan ke mitra kan ke teman-teman saya secara khusus kan yang sudah saya kenal kan. Saya kan tahu gimana karakternya, tahu gimana pekerjaannya. Ya, betul. Ya kan ya. Kan dia ngomong punya uang berapa? 50 juta Mas. Mau ambil apa rencana baru? Belum mampu. Saya bisa memastikan. Bisa, siap. Ya kan dengan sharing ke Mas gini, saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Betul. Lah terus gimana? Ada 2 pilihan. Apa Mas? Nabung lagi sampai 100 juta atau ambil bekas? Kamu milih yang mana? Resikonya beda-beda, kelebihannya beda-beda. Kan gitu kan ya. Kelebihannya kalau ambil bekas, mungkin 4 tahun lagi ke depan, trukmu akan nggak laku. Ya kan mau nggak mau beli yang bekas yang udah 4 tahun, 5 tahun yang lampau, otomatis dia jual ke depan pasca jualnya. Dia kan 10 tahun yang akan datang. dari perakitan mobil itu sendiri. Ya. Mau nggak mau kan pasca jualnya yang kita pikirkan. Jadi intinya kan jenengan kasih edukasi, solusi. Cura, ya intinya seperti itu. Yo mau pilih mana jalan lu yang mau jalan ambil kan gitu. Kamu ingin pilih yang mana? Kan dengan pertimbangan seperti ini, mengambil ilmu dari Mas Aris, saya bisa menjembatani lah. Kalau dia mau nanya ke Mas Aris kan malu. Dia mungkin juga belum kenal, kan bisa udah tahu namanya tapi agak punya nomor kontaknya. Setidaknya saya bisa menjembatani. Saya memastikan bahwa nanti jawabannya Mas Aris juga akan seperti saya. Ya kan gitu sepertinya kan ya. Bisa juga sama. Pasti pertanyaan saya akan juga ke sana. Pasti ke sana ya. Pertanyaan ke arah sana. Karena ya ikut orang, saya ikut jenengan. Saya tahu angsuran jenengan tuh 9 juta. Tapi saya dapat juga 1 bulan 3 juta. Pikirnya kadang-kadang simpel seperti itu, Pak. Iya. Kadang dia lupa. Soalnya iki momotan pasti. Iya. Kalau momotan nggak pasti. Ini ada sebuah teman saudara saya juga punya modal sekitar 150 juta. Aku mau beli ini deh. Maksudnya berapa? 7 juta saya bilang gitu.
Itu makanya saya tadi pernah waktu di rumah jenengan saya bilang, Pak, yang ideal tuh angsuran berapa sih? Kan gitu ya. Iya. Jenengan bilang maksimal 7 juta. Untuk kelas driver. Nah, kelas driver 7 juta. Dari 7 juta ini. Ditawarkan ke drivernya. 7 juta loh. Ah, gua sanggup, keberatan. Saya langsung putusin, Mas kok keberat ya katanya. Saya bilang, itu sopir males, gak usah dipakai. Maaf, sopir males, gak usah dipakai. Bukan, kalau masalah 7 juta ini bukan masalah supir males loh Mas. Loh, saya karena apa? Saya bilang seperti itu, mungkin dia itu belum apa-apa udah mikir ke depan, mikir kemana, mikir nasibnya. Tapi karena saya juga punya pengalaman banyak sopir loh Pak. Setoran sampai 12-15 juta per bulan. Barang tambang? Enggak. Saya tanya ke juragannya, piro setoran Pak sampean? Pokoknya saulan deh, pirang red bla 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 bla, nyari sendiri, dia setoran 13 juta. Saya nggak tahu ya Pak ya, itu arah barang apa namanya arah kendaraan kemana, wilayah mana, cuma gitu. Saya tanya ke sopirnya, ada sisa? Ada sisa saya sebulan. 3-5 juta. Setorannya 10 juta. Ada sisa. Oh itu bisa ya. Bergerak di bidang apa kira-kira Mas? Transportasi juga. Transportasi apa maksudnya? Macam-macam. Enggak. Ya mungkin ya hasil bumi juga. Hasil bumi ya. Tapi cuma kebanyakan ke Sumatera. Cuman dia mungkin ini salah satu aja. Dia tuh punya link. Angsuran dia sekarang beli lagi mobil. Angsuran 9 juta. Ya. Alhamdulillah lancar sampai saat ini. Lancar. Karena memang seperti itu. Dia punya mitra yang baik, support. Aku ada mobilku udah kendaraan di sini. Oke, ambil barangku kirim ke Sian. Kan terus kontinu gitu loh. Nah, orang-orang yang jangankan ngomong 7 juta nggak sanggup. Mungkin kalau orang malas Pak 5 juta pun berat. Gitu ya. Pasti. Nggak fokus lah ya. 5 juta pun akan berat. Padahal nggak modal dia. Kenapa nggak berat? Kenapa? Dia merasa udah minder duluan. Apot saiki kondisi alam yang ini. Muatan susah. Berarti dia nggak punya. Karena dia nggak ada yang mensupport. Nggak ada yang seperti Anda nggak ada support. Dia nggak punya kenalan. Iya kan? Kenalan sebagai teman, bukan sebagai mitra. Bukan mitra, kenalan teman dan mitra harusnya jadi satu gitu loh. Sehingga sama-sama bisa mensupport. Jadi kan teman positif. Iya, betul. Jangan gitu. Tapi menurut gambaran Mas, kira-kira ini yang 2021 ke atas ini, 20 ke atas ini kan rata-rata angsurannya 8-9 untuk kelas Isuzu ya. Rata-rata driver ada yang mampu? Ya kembali lagi Pak. Ini pengalaman, berarti kita ngomongin pengalaman berarti sudah terjadi loh. Bukan asumsi loh. Cuman saya nggak bisa memberi contoh. 1-2 orang jadi patokan buat saya. Saya nggak mau. 1-2 orang oke sukses. Saya nggak bisa memastikan yang lainnya bisa sukses loh Pak. Paling tidak di angka itulah tadi yang bilang Bapak 7 juta itu lebih aman sebetulnya. Kalau saya meyakini menurut perhitungan saya standar maksimalnya gini 7 juta karena apa gini? Alasannya mobil itu per bulannya harus menabung sekitar 2 juta Mas per bulan. Sebagai apa? Sebagai biaya operasional. Buat perawatan, misalkan lah surat menyurat, ban, oli. Ya oli. Itu kalau punya saya loh ya, itu punya saya itu kalkulasi saya, perhitungan saya itu per 1 tahun 25 juta. Margin keuntungannya operasional truk 1 unit berarti ban, surat menyurat, uli yang positif loh ya. Kalau yang servis dandan saya nggak hitung loh ya. Berarti intinya 1 bulan tuh 2.100.000. 2 juta ya kalau saya 2 juta. Itu harus 2.050.000. Itu harus disiapkan nih. Ngomongin 7 juta itu 9 juta loh Mas. Iya. Jadi makanya saya di situ. Berarti kalau dia bisa ambil 5 PP
beserta dengan keuntungannya dia sebagai supir, supir dan pemilik kendaraan, berarti dia dapat 10 juta. 10 juta ini 1 juta harus siap buat makan. Kalau dia dapat 6 rit, itu ya kategorinya kategori udah berusaha keras. Ya, itu masuk berusaha keras. Kalau di bidang transportasi hasil bumi loh ya, berusaha keras, dia dapat 12 juta. Baru dapat UMR loh. Gaji UMR. Makanya saya meyakini di sini. Kamu selain driver ada yang menopang nggak? Nah itu yang penting, kadang-kadang kita nggak tahu. Itu. Ada mas, istri alhamdulillah kerja. Oh iya. Cukup nggak buat rumah tangga, gaji si istri? Cukup mas. Berarti kita fokuskan supir dan setoran ini fokus ke besi ini tadi. Betul. Itu pertimbangan saya. Ya, itu juga salah satu edukasi. Itu juga salah satu analisa di pembiayaan, Pak. Analisa ya. Sama saja. Jadi analisa jenengan sama saya itu sama. Jadi kita kan ngomongannya positif. Iya. Kita ngomongnya positif. Dan ini adalah fakta. Kan gitu, kita ngomong fakta, tidak pakai perasaan. Iya. Logika. Kalau pakai perasaan kan beda nanti. Rasional aja, kita ngomong rasional. Jadi cara berpikir itu ada dua, ada rasional, ada emosional. Yo, pakai baper lah perasaan. Kasihan banget nih orang ini tetangga saya. Dia pengen kerja. Kadang-kadang kepikir punya sampai nangis berdarah-darah, nangisnya sampai berdarah-darah kan aja. Karena ingin punya betul. Ya itu seperti itu.